Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Irawan Tanani dari SMP Negeri 149 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah batch yang ketiga. Pada hari ini, Senin tanggal 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 149 Jakarta kelas 7 dengan materi sujud sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah. Baik. Kita hari ini bisa ketemu kembali dalam kegiatan yaitu belajar mengajar pendidikan agama Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga belajar kita, ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Semuanya, amin ya rabbal Alamin. Baik, silakan untuk ketua pasien untuk mempersiapkan. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, Bapak mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ya. Kelas 7E. Ya, baik. Bapak absen ya. Aidan hadir. Kemudian Aisyah hadir. Anissa hadir. Akila hadir. Aufa hadir. Balkis hadir. Bima sakit. Dan Mama, kemarin masuk nggak kemarin? Masuk. Hari ini sakit ya. Ini yang tidak masuk itu adalah banyak 3 siswa. Ya betul. Ya, siswa ya yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh sehingga bisa belajar lagi seperti biasa ya. Ya baik, anak-anak semuanya. Sebelum kita belajar, kebiasaan kita seperti biasa itu membaca dulu surat pendek, ya, sebagai rasa cinta kita pada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sebagai apa? Pedoman hidup kita suci. Kita awali dengan membaca surat At-Takatsur, ya. Sudah apa semua belum? Maka kita mulai dengan membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun
Ya baik, ya hari dimana ketika kita mengawali dengan membaca Al-Quran, ya insya Allah hari-hari kita akan diberikan oleh Allah keberkahan dan kemudahan di dalam setiap aktivitas kita. Ya baik, anak-anak semuanya duduknya sudah rapi ya, sudah rapi, sudah rapi semuanya, sudah rapi. Duduk, dasinya dan pakai semua. Ya baik, anak-anak semuanya. Sekarang Bapak minta kalian berdiri terlebih dahulu. Berdiri. Kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Nah, ya. Tidak ada salah satu apa. Ya, bentuk cinta kita kepada tanah air. Jadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Kita mulai. Garuda Pancasila, aku telah mendukungmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, 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 ayo maju, maju. Ya, baik. Tentang untuk kita semua. Ayo kembali. Ya. Ya baik, anak semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Yang semangat? Semangat. Ya. Baik, anak semuanya, untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang ini namanya sujud tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang keempat. Minggu yang lalu kita sudah belajar yaitu tentang yang namanya sholat dan zikir. Ya, tentu kalian masih ingat apa itu pengertian sholat? Siapa jawab? Aidan, apa sholat Aidan? Angkat tangan. Nah, serang apa Aidan? Secara bahasa, sholat dapat diartikan sebagai doa atau meminta doa kebaikan. Ya, baik. Ya. Sholat itu adalah salah bahasa doa atau meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat ya? Sama lagi. Yang lain. Rukun-rukunnya semuanya dilaksanakan. Karena kalau misalnya rukunnya keterima, itu tidak sah sholat. Ya. Tuh. Kemudian sekarang tentang sholat dan zikir, dan sekarang kita masuk ke materi berikutnya, itu Bapak tentang sujud tanda ketaatan kepada Allah. Siapa yang tahu apa itu sujud? Nah, apa? Ya kamu. Sujud menggambarkan penghambaan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sujud itu adalah menggambarkan kepasrahan, penghambaan diri kita kepada Allah. Ada kaitannya enggak antara sujud materi ini dengan materi kemarin? Siapa yang tahu sujud itu ada berapa? Coba. Ayo. Ada 3. Sebutkan. Sujud sahwi, Sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. dan sujud syukur. Ya, bagus ya. Sudah. Sujud artinya tunduk, ya, merendahkan diri. Ketika kita sujud, rendah nggak badan kita? Rendah. Kita tuh menghinakan diri kepada Allah, karena Allah adalah Sang Khalik, Allah Sang Maha Pencipta. Kita ini hanya makhluk mengikuti perintah Allah, ya. Ini merendahkan diri.
atau menempelkan dahi di atas tangan. Ini dahi kita. Kalau punya dahi nggak? Punya. Nah, dahi ini kita diperintahkan Allah untuk sujud menghadap kiblat. Sholat apa? Misalnya sujud, ibadah tunduk, merendahkan diri atau menempelkan dahi di atas tangan. Secara istilah adalah gerakan khusus yang meliputi menempelkan dahi. Nah, ini dahi kita nih, ya. Kemudian hidung. Nah, kemudian kedua telapak tangan. Ya. Telapak tangan kita harus nempel. Tangannya itu tidak boleh gini. Nah, misalnya gimana ya? Nah, ini bisa begini tangannya lagi sujud. Apa boleh? Ya. Tapi harus begini. Nah, nempel. Kan namanya menempel begini. Ini namanya tidak boleh begini. Ya, tapi begini. Nempel ke tempat sujud. Tidak boleh kayak mencengkram, gitu ya. Dengan menempelkan. Kemudian kedua lutut kita nempel, dan kedua ujung telapak jari kaki serentak pada tangan. Ujung jari kaki ditempelkan juga, ya. Nempel. Tidak boleh diangkat-angkat, ya. Lagi sujud kamu ngangkat kaki, itu ditempelkan pada tangan sebagai bentuk tunduk dan penghambaan diri kepada Allah. Nah, inilah namanya sujud. Nah, dari sujud ini kita tuh. Kemudian ada dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan kepada manusia itu untuk sujud. Ya, Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu dijelaskan. Karena namanya sujud itu adalah namanya ibadah. Yang namanya ibadah tentunya itu ada dalilnya, ada dasarnya. Seperti sholat hadis Nabi dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, nih, sekarang kita baca. Kalian ikutin, Bapak bacain dulu ya. Ani bani Abbasin radhiyallahu anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama umirtu an asjuda ala sab'ati akzumin ala jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini warukbataini wa atrafil qadamaini wala nakfitas siyaba wasyara. Ya, ini ya, ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang dalil tentang sujud. Ya, dari tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan kita mempelajari ini apa? Yang pertama, kalian tuh tahu tentang namanya sujud, pengertian sujud. Tuh, tujuan kita belajar itu. Ya, kita tahu. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Sujud itu apa? Bagaimana caranya? Jadi kita tahu. Ya, tujuan kita belajar. Yang kedua, kita tahu tentang ini apa namanya? Dalil hadis Nabi. Ada hadisnya. Jadi kita ini belajar, tujuan kita belajar itu bukan hanya sekedar belajar, tetapi kita apa? Tahu tentang hadis, tahu tentang perintah dalilnya dalam ibadah. Tuh, ya, paham semuanya ya? Ya, jadi kita tujuan belajar ini itu pertama kalian tahu tentang sujud, kemudian juga tahu tentang dalil sujud. Karena sujud ini adalah salah satu ibadah, maka ibadah itu adalah harus ada dalilnya. Nah, siapa yang membaca artinya?
Berkata, Nabi itu pernah bersabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk bersujud pada tujuh tulang, yaitu dahi, dan beliau menunjuk hidungnya dengan tangannya. Dahi, ini dahi, menunjuk tangannya. Berarti itu berapa? Ya, jadi satu. Kemudian apa lagi? Kedua telapak tangan. Nah ini ya. Berapa lagi? Kedua lutut. Berapa lagi? Ya, telapak jari dari kedua kaki, dan tidak boleh menampak ayat dan bangku. Ketika terhalang rambutnya juga tidak boleh. Nah ini ya, ini adalah salah satu dalil yang menjelaskan tentang yaitu sujud. Bahwa sujud itu adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, yaitu untuk melaksanakan ibadah. Misalnya sholat. Ya, ini pengertiannya. Ya. Coba ada yang mau bertanya enggak? Silakan. Yang bertanya. Ayo. Siapa? Yang mau bertanya? Medan, bertanya. Sudah paham? Paham. Sudah paham? Paham, coba. Uji kemampuan. Ya, baik. Kalau tidak ada yang tanyakan, sekarang Bapak akan memberikan yaitu tugas untuk kalian. Nah, tugas ini kalian kerjakan. Nanti ada 3 orang yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Ini ya, silakan. Boleh berkelompok, boleh. Nah, bikin kelompok. Bikin ini 3. Itu aja. Kelompok ya. Ya, sudah, baik. Selesai ya. Ya, baik. Sekarang Bapak minta kepada 3 dari peserta didik yang untuk mempresentasikan ke depan, ya, hasil dari kalian mengerjakan tugas. Sekarang Bapak panggil siapa yang maju? Nah, silakan. Ya, silakan. Perkenalkan diri, namanya siapa? Ya, teman. Ya, boleh. Salam dulu. Pasti boleh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamza dan di kelas 2 akan melakukan presentasi sujud. Pengertian sujud dalam Islam dapat dijelaskan dari sisi bahasa dan kedudukan syariat. Pengertian secara bahasa, kata sujud atau sujud berasal dari kata sujud berarti yang berarti duduk, memuliakan diri, membuka benak diri. Pengertian secara istilah, sujud adalah pernyataan ketaatan dan kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan cara meletakkan tujuh anggota badan di atas pinggang tangan, yaitu daki dan hidung dari kuku, kedua telapak tangan, kedua lutut, hidung dari jari kedua kaki. Posisi ini dilakukan dengan wajah menghadap kiblat Ka'bah di depan. Sujud adalah gerakan sifat dalam sholat yang membawakan keindahan fisik atau seorang hamba dan merupakan menghilangkan seorang hamba dan tujuannya. Macam-macam sujud ada 3. Selain merupakan rukun wajib dalam sholat, menjadi beberapa sujud lain dalam Islam. Yang pertama, yang satu, sujud yang dilakukan untuk mengganti alasan kesalahan yang terjadi dalam sholat adalah lupa. Yang kedua, sujud tilawah. Sujud yang dilakukan untuk membaca atau melihat ayat-ayat Al-Quran seperti ayat-ayat bacaan. Sujud syukur. Sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih dan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang baru diberikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangan untuk Bapak saya. Baik. Ini telah mempresentasikan itu tentang sujud. Bahwa sujud itu adalah salah satu apa? Bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi mau maju? Nah, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Humaira Nuraini dari kelas 2 absen 16. Saya akan menjelaskan apa itu sujud pada bab 4. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga hanya bersujud kepadanya. Bagian-bagian yang terpenting untuk sujud itu ada kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi, serta hidung. Menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan rasa kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepadanya. Pada pembahasan ini, sujud diuraikan menjadi beberapa macam, yaitu ada sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur dimaknai dengan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur tidak hanya ucapan, namun juga dalam tindakan sujud. Kedua, ada sujud sahwi. Ini juga sujud karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujudnya dilakukan sebanyak 2 kali sebelum salam. Hukumnya sunnah. Ketiga, ada sujud tilawah. Kalian pernah melihat orang yang sujud ketika membaca Al-Quran? Itu disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Syariat pelaksanaan sujud tilawah, pertama ada suci dari hadas dan najis, kedua menghadap kiblat, ketiga menutup aurat. Rukun sujud tilawah yaitu niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali diawali dengan takbir, duduk dengan tumakninah tanpa tendahus, dan salam. Hikmah sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingin ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah sujud tilawah juga menambah kecintaan kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan kemuliaan Al-Quran. Hikmah sujud syahwi menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna sehingga tidak luput dari kesalahan. Tata cara sujud syukur nanti akan dilakukan oleh Aidan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan besok sujud bagus ya, sudah paham. Sekarang yang terakhir siapa? Aidan. Ya, silakan Aidan. Nih Aidan, Pak Ustaz. Silakan Aidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Aidan Paulus Syedi dari kelas 2E. Nomor absen saya absen pertama. Izinkan saya menyampaikan tentang sujud. Dan tadi saya akan melanjutkan tata cara sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat, duduk kembali. Yang kelima, salam. Teman-teman tahu nggak sih, ada sujud itu beda-beda. Laki-laki itu harus dilebarkan, nah yang perempuan itu harus dirapatkan. Dan seperti ini ya, yang perempuan. Dan sujud itu harus tidak kita menempel ke alas atau sajadah. Tidak boleh tuh peci di
depanin, ke belakangin, mau jadi orang nggak tengah Pak. Nah, itu dia ada cara sholat yang baik. Nah, sholat itu kayak sujud ada juga yang tidak. Sholat itu tidak ada juga yang menggunakan sujud. Yaitu tahu nggak teman-teman sholat apa? Itu dia sholat jenazah. Pada sholat fardu sujud ini kita dapat 34 kali kita bersujud. Yaitu kita keutamaan sujud adalah menghapuskan dosa, berserah diri kepada Allah, dan kita menaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari teman-teman kita semuanya tentang sujud, ya, dari Aidan, Hafsah, dan Umairah. Nah, sekarang kita lihat sujud itu tadi kita sudah bahas pengertiannya, kita sudah bahas yaitu tentang dalilnya, kalian sudah mengerjakan tugas-tugas mandirinya, dan sekarang keutamaan sujud. Apa sih keutamaan sujud itu? Nah, di sini ada pertama itu menggugurkan dosa-dosa, itu keutamaannya, ya. Maka beruntunglah kita sebagai orang Islam yang melaksanakan ibadah sholat wajib tepat waktu, melaksanakannya tidak pernah ketinggalan. Karena apa? Dosa-dosa kita itu berguguran. Allah menggugurkan dosa kita. Yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Dengan sholat kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, mendapat ganjaran pahala berupa pahala yang paling besar di akhirat nanti adalah surga, ganjaran bagi orang yang bersujud, bagi orang yang sholat, itu Allah akan berikan surga, jalan nanti. Yang keempat, membentuk pribadi yang pandai bersyukur, karena kita sebagai manusia wajib untuk selalu bersyukur. Allah berikan kita kesehatan, ya, dengan sehat kita bisa bekerja, belajar, apalagi, dan yang lain-lainnya dengan kesehatan seluruh. Yang kelima, ditinggikan derajat kita di hadapan Allah. Ya, dan yang terakhir adalah melaksanakan anjuran atas sunnah Rasulullah SAW itu banyak sekali, ya. Di antaranya kita melaksanakan sholat sunnah. Ada sholat sunnah itu banyak sekali kita melaksanakan ibadah. Ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, ya, seperti sholat apa misalnya tarawih, ya, boleh nggak 21 rakaat? Boleh. Banyak kan? Banyak. Sholat witir dan yang lain-lainnya. Nah, inilah namanya keutamaan dalam sujud. Ya, sampai di sini paham semuanya? Paham. Ya, kalau sudah paham. Nah, sekarang kita melihat ini untuk materi. Kita ambil kesimpulan hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, kita sebagai manusia itu adalah hendaknya selalu bersujud kepada Allah. Dengan kita selalu bersujud kepada Allah, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang bersyukur. Yang kedua, jangan pernah kita meninggalkan sujud, ya, karena sujud itu adalah salah satu perintah Allah yang sangat besar. Ketika kita meninggalkan sujud, berarti kita telah meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, hendaklah kita selalu menjadi orang-orang yang selalu yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan sujud, ya. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini tentang sujud. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan
kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sampai sini ada yang tanya nggak? Sudah paham semuanya? Nah, satu lagi coba untuk merefleksi akhir pembahasan kita. Kamu, ya, coba kamu pernah nggak melaksanakan sujud selain sujud dalam sholat? Sholat apa? Sholat sunnah, sholat apa? Sholat duha, berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, baik. Yang lain? Nah, siapa namanya? Pernah nggak melaksanakan sujud selain dari sujud dalam sholat? Pernah nggak? Sujud tilawah, iya. Apa itu sujud tilawah? Sujud yang dilaksanakan disebabkan membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, ini paham semuanya, anak semuanya? Ya, baik, anak semuanya, karena waktu kita belajar mengajar kita sudah selesai. Untuk materi yang akan datang, kita akan membahas yaitu tentang nih. Nanti ya, nih materi yang akan datang kita bahas tentang macam-macam sujud. Tadi sudah disebutkan oleh teman kita, diantaranya yaitu sujud tilawah. Ada lagi sujud sahwi dan sujud syukur. Jadi sujud itu ada 3 selain dari sujud ketika sholat. Ya, baik anak-anak semuanya. Demikian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan memberikan manfaat dan keberkahannya untuk kita semuanya. Amin. Dan jangan pernah lupa, ketika ilmu yang sudah kita dapat, kita amalkan. Dengan cara apa? Kita belajar tentang sujud, maka kita amalkan dengan memperbanyak sholat. Ya, sholat sunnah. Sholat sunnah banyak sekali kita laksanakan. Baik, karena semuanya, demikian yang dapat Bapak sampaikan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Sebelum Bapak akhiri, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya berdoa dulu. Maju ke depan. Siap. Mari teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali. Ya. Baik, anak-anak semuanya, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan ditutup.